Halo, perkenalkan nama saya Brian Pramudia Marsilino Simamora, NPM 208210082. Dalam video ini, saya akan melakukan praktikum kewirausahaan tentang Nobel Purpose perusahaan. Perusahaan yang saya akan bawa yaitu perusahaan Rinso. Nobel Purpose perusahaan Rinso. Rinso memiliki purpose atau tujuan mulia untuk mendorong orang tua agar anak-anak mereka dapat bermain di luar ruangan tanpa takut kotor. Dengan bermain di alam, anak-anak bisa belajar dan bereksplorasi yang mendukung proses tumbuh kembangnya. Di tahun 2019, Rinso membawa purpose-nya selangkah lebih jauh dari berani kotor itu baik menjadi berani kotor demi kebaikan dan meluncurkan kampanye Yuk Mulai Bijak Plastik untuk mengajak masyarakat bersama-sama mengambil langkah kecil untuk bijak plastik. Dan ini ialah gambar dari perusahaan Unilever dengan berbagai macam produk-produknya. Salah satunya ialah produk Rinso. 1. Apa permasalahan yang diselesaikan oleh perusahaan tersebut? Permasalahan yang diselesaikan oleh perusahaan Rinso ialah dapat memberikan proses pencucian yang lebih efektif dan lebih mudah dan pengalaman mencuci terbaik agar orang dapat mengeluarkan semua potensi mereka tanpa takut kotor. 2. Siapa yang memerlukan solusi dari permasalahan tersebut? Sebutkan secara spesifik target pasarnya. Yang memerlukan solusi dari permasalahan ialah kalangan ibu-ibu rumah tangga yang mengembang tugas mencuci di rumah yang berkepribadian sayang terhadap keluarga, dan juga buat anak-anak kos yang mencuci sendiri tanpa menggunakan jasa laundry. Targeting konsumen produk Rinso yakni di seluruh ibu di Indonesia yang mempunyai daya beli yang mementingkan kualitas dan jaminan keamanan. Strategi pemasaran yang dilakukan adalah dengan pendesainan produk yang memenuhi kepuasan konsumen. Pada saat awal melakukan launching produk, Rinso memproduksi produknya dengan pesan bahwa Rinso memberikan proses pencucian yang efektif dan lebih mudah serta memberikan pengalaman mencuci terbaik agar orang dapat mengeluarkan semua potensi mereka tanpa takut kotor. 3. Apakah perusahaan produk tersebut merupakan musiman atau produk jasa jangka panjang? Produk Rinso merupakan produk jangka panjang karena orang setiap harinya pasti akan selalu mencuci pakaian dan membutuhkan deterjen untuk mencuci. 4. Berapa perkiraan jumlah produk yang perlu disiapkan oleh perusahaan untuk memenuhi target pasar? Biasanya, ibu-ibu rumah tangga mencuci pakaian keluarganya menghabiskan 1 deterjen dalam 2 minggu. Dan banyak kepala keluarga di Indonesia pada tahun 2020 adalah 86.437.053 keluarga. 1 tahun ada terus 65 hari dibagi 2 minggu menjadi 26 hari. Jadi 86.437.053 dikali 26 sama dengan 2.247.363.378. Jadi dalam 1 tahun produk Rinso yang perlu disiapkan sekitar 2.247.363.378 produk. 5. Apakah keunggulan produk tersebut sehingga dapat memenangkan persaingan yang ada di pasar? Keunggulan perusahaan Rinso dari produk yang lain ialah tetap menjaga kualitas produk dengan tanpa mengecilkan peranan iklan, dan juga didukung dengan pentingnya peranan penting dalam pengembangan produk Rinso beserta varian yang berkualitas. Apa alasan konsumen memilih produk perusahaan tersebut? Alasan konsumen memilih produk perusahaan tersebut ialah karena Rinso selalu mengembangkan inovasi terbaru, seperti membuat deterjen dalam bentuk cairan. Rinso menawarkan deterjen dengan bentuk cair dengan 5 kelebihan, yaitu memiliki daya bersih yang tinggi, dapat masuk ke dalam serat kain terdalam sehingga dapat membersihkan noda 2 kali lebih efektif dibandingkan dengan sabun bubuk dan colek, meninggalkan keruman yang tahan lama pada pakaian, memiliki busa lebih banyak dibandingkan sabun bubuk dan sabun colek, tidak meninggalkan sisa butiran deterjen, dan juga lembut di tangan. 2. Bagaimana konsumen memperoleh produk perusahaan tersebut? Perusahaan Unilever Indonesia dengan produk Rinso-nya menggunakan saluran distribusi dengan menggunakan distributor, di mana hal ini dilakukan karena konsumen pemakaian
pemakainya tersebar di seluruh Indonesia. Jadi produk Rinso ini dapat ditemui di berbagai pasar modern dan pasar tradisional. Pasar modernnya terdiri dari hipermarket, supermarket, dan minimarket. Sedangkan pasar tradisionalnya terdiri dari agen-agen di pasar tradisional, kios, dan warung di sekitar pemukiman warga. 3. Bagaimana cara perusahaan tersebut mengelola pelanggan? Cara perusahaan Rinso mengelola pelanggan yaitu Rinso terus melakukan inovasi-inovasi supaya menciptakan produk yang inovatif dengan tetap mempertahankan kualitas dan berbagai atribut yang dapat menarik minat konsumen agar melakukan pembelian. Rinso juga memiliki slogan yang cukup baik untuk menarik minat konsumen untuk memutuskan membeli sabun Rinso, yaitu dengan slogan "Berani kotor itu baik". Itu membuat konsumen tertarik untuk membuktikan apakah benar sesuai dengan iklan yang ada. 4. Bagaimana cara konsumen komplain terhadap produk atau terhadap jasa yang ditawarkan? Cara konsumen komplain terhadap produk Rinso yang ditawarkan ialah dengan memberi keluhan secara langsung atau lewat sosial media. Mereka mengeluh karena tidak puas akan sesuatu, baik itu dari segi produk maupun pelayanan yang diberikan. Karena itu, Rinso merespon komplain itu semua dengan cepat dengan cara memberikan layanan customer service di sosial media yang cepat dan tanggap serta transparan. Baiklah, sekian dari presentasi video praktikum kewirausahaan saya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.